Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas masalah pelanggaran P1 dan apa itu P1. Kali ini kita akan bahas lagi masalah P2TL. Tapi untuk kali ini kita bahasnya masalah P2 ya. Apa itu P2? P2 adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan dengan mengotak-atik kWh meter tapi di sisi pengukurannya ya. Jadi kalau kWh meter itu kan ada pertama pengukuran, yang kedua adalah pembatas. Nah, mungkin teman-teman masih bingung apa itu pengukuran dan apa itu pembatas. Ini ada ini ya, kWh meter. Pengukuran itu adalah yang atas. Jadi ini datangnya SR, kemudian dia diukur di sini. Kemudian yang bawah ini adalah pembatas. Jadi P2 itu adalah mengutak-atik pengukuran ini ya, sehingga si pelanggan itu seharusnya makainya dalam 1 bulan ibaratnya menggunakan 300 kWh, tapi dia mengutak-atik melakukan penghematan secara ilegal sehingga pembayarannya itu bisa hanya 50 kWh atau lebih kurang daripada itu, seperti itu. Nah, untuk P2 sendiri ini banyak sekali ya ciri-ciri atau tindakan yang biasanya dilakukan oleh pelanggan. Yang pertama ada indikasi merusak segel, tapi di sini lebih ke segel ini ya, meteorologi ya. Nah, untuk prabayar sendiri ini seperti ini. Dia akan dilengkapi dengan segel timah ini ya. Nah, segel timah ini bisa dibuka, tapi ini kalau misalnya dibuka atau dirusak itu otomatis ada denda. Nah, jika segel ini rusak, maka itu pasti akan dikenakan P2. Logikanya pelanggan jika ini dirusak otomatis apa ya? Ada kecurigaan jika di dalam ini diotak-atik. Nah, cuman untuk pembenaran misalnya masalah segel, misalnya di sini sudah dibuka, biasanya juga tim di lapangan itu akan melakukan pembongkaran di kWh meter ya, untuk lebih memastikan apakah di dalam itu memang sudah diotak-atik atau enggak. Nah, biasanya juga untuk case-case tertentu kalau di sini udah dibuka atau ini udah enggak original lagi yang segelnya, biasanya itu di dalam itu ini kan saya izin buka aja ya. Nah, di dalam kan bentuknya begini. Sebetulnya di dalamnya ini lagi dia itu tuh sama ada terminal. Biasanya sih dilakukan jumper di dalam terminal ini. Itu untuk yang prabayar. Nah, untuk pasca bayar sendiri itu hampir sama. Kalau modul-modulnya untuk P2 sendiri itu bisa yang sering terjadi nih, ini misalnya meteran, ini kan meterannya sudah digital ya, bukan lagi yang piringan. Itu dia melakukan jumper dari terminal sini ke sini. Nah, jadi misalnya dihubungkan dengan kabel seperti ini. Nah, jika kondisinya di lapangan dihubungkan seperti ini kan otomatis susah kali ya begini ya. Coba aku rubah lagi ya view-nya mungkin ya. Sebentar, saya pause dulu. Nah, untuk kebanyakan yang terjadi kalau untuk P2 itu biasanya ada sambung langsung dari sini ke sini. Nah, ini kan untuk kWh meter kan dia cuma baut-baut nih. Biasanya pelanggan itu ada yang ngebuka bautnya itu dikendorin, kemudian di jumper seperti ini. Kemudian juga ini di sisi fasanya, kemudian juga di sisi netralnya di jumper juga seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kejadian seperti ini, maka ini kita kenakan P2 ya. Sehingga seharusnya kan masuk nih dari sini, masuk ke sini, dia diolah dulu, diregister di sini. Kemudian ini keluarnya ke sini. Nah, tapi untuk case seperti ini dia jadi sebagian nih lewat sini nih. Misalnya arus itu kan dia mengalir melalui perantara ya. Jadi perantaranya itu ada yang lewat sini diukur, kemudian ada juga melalui perantara yang di bawah ini penghantarnya, dia jadi langsung bypass. Jadi otomatis alat ini nggak mengukur sebagaimana mestinya, jadi dia terbagi dua nih. Seharusnya full lewat sini kan, ini kalau nggak ada ini kan otomatis dia full diolah di sini berapa yang kita pakai. Tapi jika ada jumperan ini
maka sebagian arus itu lewat jumperan ini. Nah, itu maka dikenakan P2. Kemudian ada modus lagi, biasanya untuk KWH meter yang putaran nih. Ini kan yang digital ya. Mungkin aku carikan dulu ya yang piringan nih sebentar. Sorry, ini baru dapet nih meterannya. Nah, ini contoh meteran yang masih sistem ini ya, pakai putaran ya atau piringan. Nah, untuk yang jenis piringan ini biasanya modus yang digunakan oleh pelanggan, yang pertama di sini biasanya ini kan piringan nih. Kalau piringan itu biasanya di atas ini, di atas ini nih dia ada bolongan kecil. Nah, fungsinya bolongan kecil itu dimasukin jarum atau lidi. Kalian tahu lidi nggak sih? Lidi itu yang dari yang dibuat sapu itu. Nah, itu kan kecil tuh, dimasukin, misalnya contohnya di sini, dibolongin dikit, kemudian ditaruh lidi atau jarum sehingga dia menyentuh ke bawah sini. Jadi kan seharusnya nih piringannya berputar. Nah, ketika dia ada sesuatu dari atas kemudian mengganjal di sini, otomatis dia bisa berhenti nih piringan nih. Otomatis kalau berhenti kan angka registernya ini dia nggak akan bertambah. Nah, otomatis di situ juga ada penyalahgunaan di sisi pengukuran. Maka juga itu dikenakan sama tadi, dikenakan P2. Nah, untuk piringan sendiri juga sama. Biasanya juga di sini nih. Di sini ini kan juga sama pakai ini ya. Pakai terminal ini fasa masuk, fasa keluar, netral masuk, netral keluar. Nah, kadang juga di pelanggan itu di sini dihubungkan begini nih. Nah, kalau gini kan juga sama nih, berarti dari sini masuk, diolah di sini, kemudian ini keluar. Tapi di sini karena ada bypass, maka sebagian listriknya lewat sini. Nah, itu tetap kita kenakan P2 ya. Nah, jadi intinya P2 itu adalah mengotak-atik KWH meter. Mau itu KWH meter yang voucher, yang bulanan, sama ya, ketika pengukurannya itu tuh tidak akurat atau pengukurannya itu menyalahi prosedur yang seharusnya, maka itu akan dilakukan P2TL dan dikenakan P2 ya, seperti itu. Ya, mungkin itu aja video dari saya untuk masalah P2 kali ini ya. Jadi intinya itu untuk P2 itu adalah mengotak-atik KWH meter. Jadi ini kalau KWH meter ini bisa kita bilang ini otaknya lah. Otak dari komponen itu kan yang atas nih. Ini otaknya, kemudian ini mungkin cuma usus-ususnya. Nah, ketika otaknya ini udah dimanipulasi ini sebagaimana mestinya, yang seharusnya dia ngukurnya normal sehingga si pelanggan itu bisa melakukan penghematan secara ilegal, tapi tidak merubah batasan daya ya. Jadi misalnya di sini dayanya 10 ampere atau 2200, dia nggak ngerubah ini. Dia hanya mengotak-atik misalnya jumper di sini, tapi dia dengan batas daya yang ada ini, maka itu dikenakan P2. Tapi kalau misalnya diganti, itu nanti lain cerita ya. Oke, seperti itu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.